Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Apa kabar anak-anak? Baik. Baiklah anak-anak, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil? Oke, nihil ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya hebat. Oke, bagus ya anak-anak. Anak-anak, pernahkah kalian ikut membantu atau membersihkan masjid, sekolah, atau rumah? Pernah? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Madinah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan baik. Yang kedua, membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat dengan baik. Nah, yang ketiga itu menunjukkan sikap-sikap toleran, teguh pendirian, dan menghargai perbedaan. Nah, anak-anak, pada surat At-Taubah ayat 18 yang berisi, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, gambar apa yang kalian lihat? Nah, benar sekali ya anak-anak. Ini merupakan gambar gotong royong membangun masjid. Nah, anak-anak, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, hal pertama yang mereka lakukan adalah membangun masjid. Mengapa masjid begitu penting? Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan kalian poster terlebih dahulu. Silakan kalian baca, simak, dan catat hal-hal yang penting ya. Nah, anak-anak, yang pertama itu adalah hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan umat Islam. Disambut dengan penuh kebahagiaan oleh penduduk Madinah, mulai dari membangun masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Nah, selanjutnya itu membangun masjid. Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan aktivitas umat Islam. Masjid ini menjadi tempat pembelajaran, musyawarah, dan persatuan umat, digunakan sebagai pusat pemerintahan Islam di Madinah. Selanjutnya itu mempersaudarakan umat. Nah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin atau pendatang dari Mekah. Nah, dan Ansor yaitu penduduk Madinah. Nah, mereka saling membantu dan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam Islam, mendorong sikap tolong-menolong dan saling berbagi. Nah, selanjutnya itu menggalang kerukunan. Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban antar umat Islam dan non-Muslim di Madinah, menciptakan kedamaian, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat. Nah, pengembangan ekonomi Islam mendorong umat Islam untuk berdagang dan bekerja keras, membantu kaum miskin melalui zakat dan sedekah, membentuk pasar yang jujur dan adil bagi semua penduduk. Selanjutnya itu keamanan dan pertahanan. Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan untuk melindungi Madinah dari ancaman luar. Nah, menerapkan hukum Islam untuk menjaga ketertiban, mengadakan perjanjian damai dengan suku-suku sekitar.
Nah, selanjutnya itu ada peran masjid dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu masjid menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Yang kedua itu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Dan yang terakhir itu mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, anak-anak, akan tetapi masih banyak lagi peran masjid dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan di sebelahnya kelompok 4. Ibu akan membagikan kalian LKPD. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu mengenai LKPD-nya, yaitu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa nama masjid tersebut? Di mana letak Masjid Nabawi dibangun? Siapa yang membangun Masjid Nabawi? Apa fungsi Masjid Nabawi selain sebagai tempat ibadah? Dan yang terakhir itu, bagaimana peran Masjid Nabawi dalam menyatukan kaum muhajirin dan ansor? Nah, baiklah anak-anak, Ibu bagi kalian LKPD ya. Ini buat kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan ini kelompok 4 ya. Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Jika sudah, perwakilan kelompok akan maju untuk mengumpulkan LKPD yang telah diberikan, yang Ibu berikan, dan nanti akan Ibu bacakan jawaban kalian ya. Sudah semua dicatat PR-nya? Jika sudah, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.